dan audiens yang hadir pada kesempatan ini. Puji syukur kita panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena kita dapat berkumpul dalam kegiatan debat yang santai namun tetap bermakna ini. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan diri saya dan rekan-rekan yang bersama saya hari ini. Saya Ainatul Syifa sebagai moderator dan di sebelah kanan saya ada Regina sebagai tim afirmasi. Dan di sebelah kiri saya ada Almira sebagai tim oposisi. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas mosi yang sangat dekat dengan kehidupan remaja saat ini, yaitu Dewan ini mewajibkan setiap desa yang ada di Kabupaten Pasuruan untuk membangun pusat kreativitas remaja atau Youth Center, gunanya untuk mencegah aksi balap liar dan kenakalan remaja. Seperti yang kita tahu, aksi balap liar dan kenakalan remaja semakin menjadi perhatian di berbagai daerah. Hal ini tentu memerlukan solusi yang tidak hanya tegas, tapi juga kreatif dan membangun. Salah satu gagasan yang muncul adalah menyiapkan wadah positif bagi remaja untuk menyalurkan bakat dan minat mereka. Namun, apakah kebijakan ini efektif dan realistis untuk diterapkan di setiap desa? Ataukah ada solusi lain yang lebih tepat? Nah, disinilah peran para peserta debat hari ini untuk menyampaikan argumen terbaik mereka, baik dari tim afirmasi maupun dari tim oposisi. Sebelum kita mulai debat hari ini, saya mengingatkan bahwa debat ini bersifat santai namun tetap menjunjung tinggi etika, saling menghargai, dan tidak menyerang secara pribadi. Baik, tanpa berlama-lama, mari kita mulai debat hari ini. Kepada tim afirmasi, dipersilakan untuk menyampaikan argumen pembuka. Yang terhormat Dewan Juri dan hadirin sekalian, kami dari pihak afirmasi dengan tegas mendukung mosi ini. Fenomena balap liar dan kenakalan remaja di Kabupaten Pasuruan semakin meresahkan masyarakat. Hal ini tidak hanya membahayakan keselamatan, tapi juga merusak masa depan generasi muda. Kami percaya bahwa solusi yang tepat bukan hanya penindakan, tapi juga pencegahan melalui penyediaan ruang positif. Oleh karena itu, pembangunan youth center di setiap desa merupakan langkah strategis untuk menyalurkan energi, kreativitas, dan potensi remaja ke arah yang lebih produktif. Pendapat kami yang pertama ialah youth center sebagai wadah penyaluran bakat. Banyak remaja yang terlibat balap liar karena tidak memiliki ruang untuk mengekspresikan diri. Youth center dapat menyediakan kegiatan olahraga, seni dan musik, serta pelatihan keterampilan. Dengan demikian, remaja alternatif memiliki kegiatan yang positif. Pendapat kami yang kedua, pencegahan lebih baik daripada penindakan. Penindakan seperti razia hanya bersifat sementara, sedangkan youth center dapat berfungsi sebagai upaya preventif jangka panjang dan pembinaan karakter remaja. Pendapat kami yang ketiga, meningkatkan SDM desa. Youth center dapat menjadi pusat pelatihan digital, kewirausahaan, serta meningkatkan soft skill, sehingga remaja tidak hanya terhindar dari kenakalan, tapi juga menjadi lebih produktif. Pendapat kami yang keempat ialah memperkuat peran masyarakat dan desa. Dengan adanya youth center, desa menjadi lebih aktif dalam membina generasi muda. Dan terjadi kolaborasi antara pemerintah, desa, dan pemuda. Hadirin yang terhormat, masalah kenakalan remaja tidak bisa diselesaikan hanya dengan larangan dan hukuman. Kita membutuhkan solusi yang tepat yang menyentuh akar permasalahan, yaitu kurangnya ruang dan perhatian bagi remaja. Dengan membangun youth center di setiap desa, kita tidak hanya terhindar dari kenakalan remaja, tapi juga menjadi generasi yang lebih baik. Kami mengajak Dewan untuk mendukung mosi ini. Terima kasih. Baik.
terima kasih tim afirmasi atas argumentasinya. Selanjutnya, giliran tim oposisi untuk memberikan sanggahan terhadap argumen tim afirmasi. Kepada tim oposisi, dipersilakan. Yang terhormat Dewan Juri dan para hadirin sekalian, kami dari pihak kontra jelas menolak adanya mosi ini. Meskipun mosi ini memiliki tujuan yang baik, yaitu untuk menurunkan tingkat kenakalan remaja, namun kebijakan untuk mewajibkan tiap-tiap desa membangun youth center bukanlah solusi yang efektif juga realistis. Kami melihat adanya beberapa kendala dalam mosi ini, mulai dari anggaran, pengelolaan, hingga efektivitas program tersebut di lapangan. Argumen kami yang pertama, tentu tidak setiap desa memiliki kondisi perekonomian yang sama rata. Kebijakan untuk mewajibkan tiap-tiap desa membangun youth center tentu hanya akan memberatkan keuangan desa dan tidak mempertimbangkan kondisi perekonomian yang jelas berbeda-beda. Hal tersebut akan sangat memicu terjadinya pembangunan yang asal-asalan. Karena pada faktanya, banyak sekali fasilitas-fasilitas umum yang ditinggalkan begitu saja dan tidak digunakan secara optimal. Hal tersebut akan sangat memicu fasilitas-fasilitas yang telah dibangun tidak akan memberikan manfaat yang nyata pada masyarakat sekitar. Tanpa adanya manajemen yang baik, youth center hanya akan menjadi bangunan kosong yang tidak akan pernah memberikan perubahan pada masyarakat. Hasil dari analisis kami, akar dari permasalahan tersebut bukan hanya terletak pada kurangnya fasilitas, karena pada dasarnya kenakalan remaja disebabkan oleh lingkungan keluarga dan masyarakat, pergaulan hingga pendidikan yang kurang memadai. Oleh karena hal itu, pembangunan fisik bukanlah solusi dari masalah ini. Dan jika melihat kondisi saat ini, daripada membangun youth center di tiap-tiap desa, maka akan lebih baik untuk memaksimalkan fasilitas-fasilitas umum yang sudah ada, membuat program pembinaan remaja secara menyeluruh, dan memaksimalkan peran sekolah juga keluarga. Para hadirin yang kami hormati, kami dari pihak kontra tidak menolak sepenuhnya tujuan dari mosi ini. Namun kami menolak cara yang diberikan. Karena kebijakan yang baik tentu harus efektif, realistis, dan tepat sasaran. Namun kebijakan untuk mewajibkan tiap-tiap desa membangun youth center tentu hanya akan beresiko membuat pemborosan dana tanpa hasil yang signifikan. Dewan Juri dan para hadirin sekalian, kami dari pihak kontra mengajak para hadirin sekalian untuk menolak adanya mosi ini. Sekian dari saya dan terima kasih. Baik, terima kasih tim oposisi atas sanggahannya. Wah, ternyata debat hari ini sangat seru dan penuh dengan argumen yang luar biasa. Dari kedua tim, kita bisa melihat bahwa satu mosi bisa memiliki sudut pandang yang berbeda-beda. Dan itu adalah hal yang wajar dalam berpikir kritis. Semoga debat hari ini tidak hanya menjadi adu ajang argumen, tapi juga menjadi sarana belajar bagi kita semua untuk menyampaikan pendapat dengan baik dan saling menghargai perbedaan. Saya selaku moderator, mohon maaf jika selama saya memandu terdapat kekurangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya.